Sepanjang tahun 2021, masalah dalam ruang lingkup keagamaan seperti halnya radikalisme, terorisme menjadi masalah berat yang terus diberantas oleh seluruh elemen, baik pemerintah, masyarakat sipil hingga pelbagai organisasi yang ada di Indonesia. Kenyataannya, tahun 2021 kita melihat pelbagai fenomena kejahatan atas nama agama, aksi teroris di pelbagai wilayah, konten radikalisme yang semakin masif di media sosial serta masalah serupa yang terus mengintai. Dilansir dari Kompas edisi 28 Desember tahun 2021, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme mengidentifikasi lebih dari 600 situs berpotensi menyebarkan konten radikal intoleran. Di antaranya berisi konten propaganda dengan rincian informasi serangan 409, anti negara kesatuan Republik Indonesia 147, anti Pancasila 85, intoleran berjumlah 7 dan takfiri 2. Selain itu juga berisi konten pendanaan dan pelatihan terorisme. Fenomena ini kemudian kita sebut dengan keberadaan media sosial menjadi ladang ciamik dalam perseteruan konflik atas nama agama yang semakin tidak berujung. Jika tujuannya adalah melawan konten-konten radikalisme di media sosial, maka kita perlu melihat bagaimana pola yang digunakan oleh kelompok tersebut dalam memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk berdakwah semacam itu. Dengan fakta demikian, produksi konten yang ada di media sosial menjadi dakwah utama yang terus diupayakan baik secara personal maupun kolektif kepada publik. Hal ini mengingat bahwa kita berperang melalui media sosial yang bisa diakses oleh siapapun. Niat dakwah tidak hanya tentang apa yang disampaikan, akan tetapi mencakup metode, media, serta siapa target yang menjangkau kegiatan dakwahmu. Hal itu juga dilihat seperti apa minat yang dimiliki oleh target pendengar yang bisa menjangkau apa yang disampaikan oleh kita. Melihat faktor demikian, menurut Ustadz Taufik Afandi, pengajar di Universitas Darussalam Gontor yang aktif berdakwah di media sosial, ada beberapa hal perlu diperhatikan ketika berdakwah di media sosial. Di antaranya, pertama, perdalam kedekatan dengan Allah. Term ini menjadi term utama sebab apa yang ingin disampaikan oleh kita adalah tentang keesaan Allah, semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Maka dari itu, yang perlu dilakukan adalah kedekatan dengan Allah melalui ibadah yang diperintah oleh Allah. Kedua, pahami apa kebutuhan umat. Jika kita dapat mengerti apa yang menjadi kebutuhan umat, kita dapat menyampaikan dakwah yang sesuai dengan apa yang menjadi keresahan mereka. Hal itu juga dilihat apa saja kesukaan yang dimiliki oleh umat untuk menarik minat agar dakwah yang disampaikan bisa tersampaikan dengan baik. Ketiga, tetapkan tujuan yang jelas. Sebagai seorang dai harus tetap memilih tujuan yang jelas agar tidak terombang-ambing. Dakwah yang akan disampaikan harus jelas dengan topik yang padat dan bisa dipahami. Keempat, perbanyak silaturahmi. Dengan banyak silaturahmi, maka ilmu dan wawasan kita akan dapat bertambah sehingga pesan dakwah kita akan dapat lebih baik lagi. Memperbanyak silaturahim juga menjadi salah satu inspirasi dan pembelajaran yang bisa diambil untuk melihat bagaimana dakwah dijalankan dengan baik dan menyesuaikan kebutuhan. Kelima, perbanyak membaca, terutama membaca kisah-kisah para ulama terdahulu. Meskipun saat itu mereka belum menggunakan media sosial untuk berdakwah, namun berbagai prinsip-prinsip utama dalam berdakwah ke masyarakat tetap sangat relevan. Keenam, mulailah dari yang terdekat. Allah sudah menegaskan agar kita melindungi diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Dakwah dengan media sosial seringkali membuat pesan kita terdengar oleh orang-orang yang jauh. Itu bagus. Namun, jangan lupakan orang-orang yang terdekat dari kita, sehingga target yang perlu disasar adalah orang-orang terdekat terlebih dahulu. Ketujuh, bersabar. Media sosial adalah ruang yang tiada batas, bisa diakses oleh siapapun penggunanya. Biasanya dalam berdakwah di media sosial seringkali dihadapkan dengan jumlah penonton, like, dan berpengaruh terhadap motivasi untuk terus menjalankan dakwah. Artinya, jika sedikit yang menonton, maka akan semakin rendah semangat untuk membuat konten dakwah. Begitupun sebaliknya, fenomena ini yang seharusnya dipahami oleh kita yang memiliki niat berdakwah di media sosial. Artinya, dengan prinsip di atas, semangat untuk terus memproduksi konten dalam rangka berdakwah dalam melawan arus pergerakan radikalisme di media sosial terus diusung dilakukan. Momentum tahun baru adalah bagian dari salah satu ikhtiar panjang kita untuk terus aktif di media sosial dalam rangka berdakwah. Wallahu a'lam.